Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang eh, banyaknya pertanyaan ya, yang dari kalian itu bertanya tentang apakah kita boleh pulang itu setelah masa PKP atau setelah masa PKPB. Di sini gue akan jelaskan tentang itu ya. Oke, jadi sebelum memulai ke videonya, kemarin itu kan gue ngupload video yang tentang kita semua bagi-bagi sembako untuk orang yang membutuhkan. Jadi seperti yang pernah gue bilang di video sebelumnya itu, kalau misalkan hasil pendapatan AdSense atau pendapatan iklan di channel ini, gue akan kasihkan ke orang yang benar-benar memerlukan, ya, yang benar-benar memerlukan. Kalian ngerti nggak? Jadi banyak juga di antara kalian yang, "Bang, tolong saya dong, tolong kita dong, tolong seperti ini." Jadi gini, mohon maaf, untuk saat ini gue belum bisa membantu kalian sepenuhnya, karena kalian pun tahu channel ini baru berkembang, channel ini baru ya. Jadi begini, kalau misalkan gue dan teman-teman yang lain tidak ada kerja selama 2 bulan, setelah 2 bulan pun dia akan bisa kerja, akan setelah nanti kerja dibuka akan bisa beraktivitas kembali. Tapi kalau orang-orang ini, dia pekerjaannya memang hanya mencari rongsok, hanya mencari sampah, hanya mencari barang-barang yang ya seperti itulah, bekas. Mungkin sehari dia akan mendapat pendapatan itu berapa gitu loh. Jadi pendapatannya sangat minim. Mereka tidak punya rumah, tidur di pinggir jalan. Jadi ini benar-benar orang yang berhak mendapatkan bantuan ya. Mudah-mudahan kedepannya kalau channel ini terus berkembang, mudah-mudahan gue terus bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan ya. Jadi ini semua kemarin itu yang tentang bantuan itu, ini semua berkat kalian semua yang selalu nonton channel gue, yang selalu mensupport channel gue. Jadi kalian menonton video-video yang ada di channel ini, kalian juga ikut menyumbangkan ya, ikut menyumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena nazar gue tuh seperti itu. Jadi gue akan sumbangkan hasil iklan dari channel ini ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Banyak teman-teman yang bertanya itu tentang pulang itu setelah PKP selesai atau setelah PKPB selesai. Jadi karena sebelumnya itu kan PKP itu sampai 12 Mei. Akhirnya sebelum 12 Mei kita dikejutkan dengan PM Malaysia mengumumkan kalau Malaysia akan dibuka sektor-sektor, hampir semua sektor akan dibuka dan boleh bekerja, boleh beraktivitas, tapi dengan syarat atau ada SOP-nya. Ternyata semuanya dibuka tuh ya. Akhirnya namanya diganti jadi PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ya. PKPB ini dia disambung sampai 9 Juni 2020 ya. Oke. Jadi banyaknya pertanyaan itu seperti ini, apakah bisa pulang orang yang visanya mati dari 1 Januari 2020 kan, yang CPM atau pihak kerajaan Malaysia mengumumkan itu, siapa yang overstay atau visanya mati dari 1 Januari 2020 sampai selepas PKP atau PKPB itu boleh pulang, tidak akan ada compound, tidak akan ada denda, tidak akan ada blacklist. Oke. Nah, jadi sekarang itu karena si PKP itu dilanjutkan sampai 9 Juni dan berganti nama jadi PKPB, gua sudah mencari tahu ke beberapa sumber dan akhirnya terjawab. Jadi kalian itu yang visanya mati dari 1 Januari sampai sampai akhir PKP itu, kalian bisa pulang nanti ya. Kalian bisa pulang nanti 9 Juni. Jadi pihak kerajaan Malaysia itu memberi kelonggaran. Jadi kalian masih boleh tinggal
di Malaysia selama PKPB ini, yang visanya mati dari 1 Januari itu. Oke, jadi nanti kalian bisa pulang selepas PKPB 9 Juni dan 14 hari bekerja. Ngerti nggak sih? 14 hari dari setelah PKPB ini, ya, tidak dihitung hari Sabtu, Minggu tidak dihitung. Jadi 14 hari setelah 9 Juni, hitung ke depan 14 hari, tapi jangan dihitung hari Minggu, jangan dihitung hari Sabtu. Hari libur jangan dihitung, oke? Juni pun, kalau misalkan semua sudah membaik, itu mungkin akan ada kemungkinan untuk dibuka semuanya. Tapi kita tunggu saja nanti setelah 9 Juni. Nah, terus lagi banyak di antara kalian bertanya, apakah kita bisa pulang selepas PKP ini, ya, 12 Mei ini, bisa pulang atau tidak? Jadi jangan nunggu selepas PKPB bisa pulang atau tidak. Itu jawabannya bisa pulang, tapi kalian harus benar-benar dilihat dulu apakah kalian benar dapat tiket penerbangan atau tiket penyeberangan ferry ke Batam atau ke yang lainnya. Itu tetap masih bisa, ya, masih bisa pulang ke Indonesia. Tapi kalaupun misalkan kalian pulang ke Indonesia, karena di Indonesia itu dia si penerbangannya tuh dibatasi. Jadi ada beberapa pesawat yang sekarang tuh sudah melakukan penerbangan, ya, seperti Citylink, Lion Air, Batik Air itu sudah ada penerbangan. Tapi itu untuk kalian mau terbang itu banyak syaratnya yang harus kalian penuhi, ya. Oke, nanti mungkin di next video akan gue bahas tentang pesawat-pesawat yang terbang di Indonesia dan apa syarat-syaratnya kalian kalau misalkan mau naik pesawat ini dan ini, karena di situ banyak persyaratan-persyaratannya, gitu kan. Nah, itu nanti gue akan bahas di next video. Jadi buat kalian semua misalkan sekarang yang mau pulang ke Jakarta, ya, itu pesawat ada. Terus lagi penyeberangan ke Batam ada. Ini buat orang Batam, yang orang tinggal di Jakarta sekitar itu boleh. Karena si pelabuhan itu sampai sekarang masih buka, tidak ada tutup, ya. Pasir Gudang masih buka, terus lagi Tulang Laut masih buka. Jadi masih bisa kalian nyebrang kalau yang mau pulang. Terus ke Jakarta pun masih ada penerbangan, ada Garuda Air, ada Malaysia Airlines. Jadi kalian masih boleh pulang. Cuman kalau misalkan kalian pulangnya mau ke daerah Jawa, ke daerah yang lain-lain, itu penerbangan memang tidak ada dari Jakarta. Ada beberapa pesawat yang sudah melakukan penerbangan, tapi banyak syarat-syaratnya yang harus kalian siapkan. Jadi tidak semudah yang kalian beli tiket langsung pergi. Ada syaratnya dan kalian harus penuhi semua itu. Ya, kali ini intinya dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang kapan dia boleh pulang setelah lepas PKP atau setelah lepas PKPB, itu pun dua-duanya boleh, ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pulang sekarang nih, sekarang tanggal 12, 13, 14, 15, itu di masa Mei, di bulan Mei kalian boleh pulang ke Indonesia. Tapi kalian harus pastikan tiket yang kalian beli atau pesawat yang kalian mau tumpangi itu benar-benar melakukan penerbangan, karena banyak yang cancel dan dari Malaysia itu hanya beberapa pesawat saja, mungkin kurang dari 5 yang melakukan penerbangan, ya. Terus lagi kalau misalkan kalian belum mau pulang, ya, karena gue pasti di sini yakin teman-teman kehabisan uang tuh setelah kemarin lockdown sekitar hampir 2 bulanan, kalian mungkin habis uang. Jadi kalian masih boleh stay untuk bekerja sampai nanti selepas 9 Juni. Jadi si pihak kerajaan memberi kelonggaran. Jadi silakan kalau misalkan kalian mau tinggal di Malaysia sampai 9 Juni. Ya, tapi ini khusus yang mati visanya dari 1 Januari 2020. Dari 1 Januari 2020. Kalau misalkan Bang Desember 2009 atau mungkin November 2009 seperti apa, Bang? Itu tidak bisa. Ada nggak, Bang, jalan keluarnya? Ya, karena masih banyak yang seperti itu. Bisa dia mati November 2019, Desember 2019, atau mati pada tahun 2018, apakah itu bisa pulang juga? Jawabannya, untuk sekarang tidak bisa pulang. Karena sekarang pintu-pintu masuk ke Malaysia itu ditutup. Jadi hanya pintu keluar saja. Ya, ini untuk yang paham saja, karena mungkin diantara teman-teman semua ada yang sudah paham dan
Sudah beberapa kali gue pernah bahas tentang permasalahan yang visa mati. Dari visa mati sudah bertahun-tahun atau paspor tidak ada, bagaimana caranya? Itu tidak bisa. Ya, oke, ini gue tambahin sedikit ya. Terus juga ada yang bertanya tentang, Bang, apakah SPLP bisa dibuat sekarang? Jawabannya, SPLP tidak bisa dibuat sekarang, walaupun KBRI, KJRI sudah buka. Jadi sekarang itu hanya bisa membuat perpanjangan atau renew paspor. Paspor yang seperti apa? Misalkan dia ada permit, dalam masa bekerja si paspornya mau mati, itu bisa renew, dan itu melalui online ya. Pernah gue jelaskan di video tentang KBRI dibuka, tapi ada batasan dan terbatas, tidak bisa walk in ke sana, tidak bisa datang langsung ke sana, harus melalui online ya. Jadi untuk SPLP tidak bisa dibuat, artinya si pihak imigrasi tidak ada program compound dulu. Jadi tidak ada untuk sekarang ya. Kita tunggu nanti informasi-informasi selanjutnya. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Yang belum subscribe, gua harap subscribe channel ini. Dengan kalian subscribe channel ini, kalian sudah mensupport channel ini ya. Karena seperti yang gue janjikan, setiap pendapatan iklan di channel ini gue akan kasihkan ke orang-orang yang benar-benar memerlukan ya. Terima kasih buat kalian semua. Gue Rio Bergat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.